Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Berjumpa kembali pada ibadah Minggu KPAR. Sebelumnya perkenalkanlah, dahulu kami yang akan melayani ibadah pada hari ini, yaitu saya, Kak Miko, dan Pamong Kenit dan Pamong Etik. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Pastinya luar biasa. Sebelum memulai ibadah pada minggu hari ini, marilah kita menyanyikan suatu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik bisa sambil tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Tuhan, Allah Bapa kami, pada hadirat-Mu Tuhan, Tuhan, pada kami akan mengikuti peribadatan KPAR ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Mari kita nyanyi lagi ya Mbak ya. Boleh Kak Miko. Menyanyikan lagu Hati yang Gembira, biar di sini hatinya semua gembira. Betul Kak Miko. Jadi adik-adik yang di rumah, kalau menyanyi juga harus dengan wajah yang gembira. Benar. Kemudian harus dengan bertepuk tangan. Dengan sukacita tentunya. Betul sekali Kak Miko. Baik, kalau gitu kita menyanyi lagu Hati yang Gembira. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah derita tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita menyanyi sekali lagi. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah derita tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Iya, puji Tuhan adik-adik, anak-anak semua yang di rumah. Hari ini kita sudah memuji, kemudian sudah berdoa juga. Dan kini saatnya Kak Miko, kita akan
membaca firman. Betul, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya anak-anak yang di rumah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi yang indah ini. Kami masih bisa membangun ibadah kami secara bersama-sama meskipun masih melalui ibadah online. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan kembali membaca serta akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada hari ini bisa memberikan kekuatan iman yang baru bagi kami, pelajaran hidup yang baru bagi anak-anak-Mu. Juga urapi dan berkati kami secara pribadi yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga biarlah apa yang kami sampaikan pada hari ini Tuhan bisa memberikan pengertian yang baru buat anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, dan berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, yaitu dari kitab Perjanjian Lama. Mungkin adik-adik yang di rumah jarang ya membuka Perjanjian Lama. Tapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos. Ya. Amos 7 ayat 10 sampai dengan 15. Pak Mengkedit akan membacanya. Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yudea. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Amin. Amin. Demikianlah adik-adik yang di rumah pembacaan firman kita pada pagi hari ini, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amos. Nah, pada pagi hari ini firman atau renungan kita akan Pak Mengkedit beri judul Aku Anak Hebat. Ya, Aku Anak Hebat. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau kita sudah membaca kitab Amos tadi, kita tahu ya, dari situ ada latar belakang Amos, bahwa Amos itu ternyata bukan seorang nabi. Iya. Ya Kak Miko ya? Iya, benar. Kemudian dia juga bukan bagian dari para nabi. Nah, siapakah Amos itu? Nah, Amos itu adalah seorang peternak domba. Kemudian dia adalah seorang pemungut buah ara. Betul Kak Miko. Jadi, kalau kita kembali melihat dalam bacaan itu, ditegaskan dan dituliskan bahwa Amos itu bukan siapa-siapa. Nah, kemudian kalau kita baca selanjutnya, dari latar belakang yang Amos miliki yang berbeda dari para nabi yang lain, ternyata Tuhan itu memilih Amos untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan terhadap bangsa Israel. Nah, untuk menyampaikan pesan ini bukan satu tugas yang mudah loh anak-anak. Pasti kalau kita mau menyampaikan pesan nanti biasanya ada
kesulitan. Iya. Kemudian ada juga Pertentangan dari orang lain, dari orang ya. lain ya. Seperti kalau di Alkitab tadi dikatakan dari imam namanya Amasya. Dia menentang sekali apa yang disampaikan oleh Amos. Nah, ketika Amos ini mengalami suatu kesulitan ketika dia menyampaikan pesan Tuhan, apakah Amos ini menyerah, anak-anak? Gimana Kak Miko? Kira-kira menyerah nggak Amos ini? Tentu saja tidak ya. Karena diberkati oleh Tuhan, Amos sepenuh hatinya ingin menyampaikan pesan dari Tuhan tentunya. Betul sekali Kak Miko. Jadi Amos tidak pantang menyerah meskipun ada hambatan, kemudian ada rintangan. Ternyata Amos tetap maju terus seperti yang Kak Miko katakan tadi. Bahwa karena Tuhan yang memilih Amos, jadi dia tetap berjalan. Dan Amos percaya Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan. Nah, dan pada akhirnya kita nanti akan bisa membaca, anak-anak yang di rumah, Amos pada akhirnya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, sekarang Pamong Kenit mau bertanya, anak-anak yang di rumah kira-kira bisa mengambil satu pelajaran apa coba dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, coba kasih anak-anak yang di rumah, adik-adik yang di rumah berpikir dulu Kak Miko. Iya. Ayo, apa kira-kira bisa Sudah jawab jawabannya? Nah, ini jawabannya. Coba Pak Mongkrit akan bantu ya. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita belajar tentang satu orang tokoh Alkitab, yaitu Amos. Nah, dari Amos ini kita bisa belajar bahwa apapun pekerjaan kita, siapapun kita, kalau Tuhan memang sudah memilih, berarti kita memang harus melakukannya. Nah, apapun dan siapapun itu. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, bersabda, aku memilih kamu, berarti kita sebagai orang yang dipilih, orang yang terpilih, pasti akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, ketika Tuhan sudah memilih kita untuk menyampaikan pesan-pesannya, meskipun kita pada akhirnya nanti akan menghadapi rintangan, kemudian kita menghadapi cobaan, kita tidak boleh menyerah. Ataupun kita tidak boleh putus asa. Karena kalau Tuhan sudah memilih, berarti Tuhan juga yang akan menyertai dan Tuhan sendiri yang akan membantu untuk menyelesaikannya. Nah, itulah adik-adik pelajaran yang bisa kita peroleh dari pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Meskipun apa yang Pamong Kenit dan Kak Miko sampaikan pada pagi hari ini singkat, Pamong Kenit berharap anak-anak, adik-adik yang di rumah itu bisa mengerti dan memahami. Dan semoga juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya. Amin. Iya betul Kak Miko. Nah, anak-anakku yang di rumah, sebelum Pamong Kenit mengakhiri firman pada pagi hari ini, Pamong Kenit punya satu tugas sedikit buat anak-anak yang di rumah. Nah, coba ini tugas yang pertama itu untuk adik-adik anak-anak yang masih balita. Nah, yang masih kecil-kecil. Tugasnya apa Pamong Kenit? Nah, coba anak-anak adik-adik yang di rumah lihat. Di sini Pamong Kenit membuat satu tulisan, yaitu ada huruf A, kemudian M, kemudian O, dan juga S. Kalau dibaca Amos. Jadi untuk adik-adik balita nanti di rumah bisa belajar bersama mamanya untuk menulis kata Amos. Bisa dengan pensil yang berwarna-warni, tidak apa-apa. Yang krayon atau apa? Betul, dengan krayon boleh, atau mungkin nanti di samping-sampingnya dikasih hiasan. Betul Kak Miko, jadi kelihatan indah. Nanti kalau tulisannya sudah jadi, itu bisa dipajang di kamarnya masing-masing. Jadi
anak-anak yang di rumah selalu ingat, oh iya, hari Minggu ini aku belajar tentang satu orang tokoh Alkitab, yaitu Amos. Oke adik-adik balita, nanti mama-mama yang di rumah bisa bantu ya, supaya adik-adik bisa mengerjakannya. Ya. Nah sekarang ini untuk kakak-kakak yang ada di Pratama dan Madya. Ini tugasnya. Di sini kakak-kakak bisa menulis yang pertama, saya itu ditulis nama. Misalnya saya Niko, ya. Kemudian umur. Berapa umurnya adik-adik yang di rumah? Umurnya anak-anak yang di rumah 10 tahun. Nah, mungkin ditulis. Kemudian kelas itu di kelas berapa? Kemudian cita-cita. Pasti adik-adik yang di rumah, anak-anak yang di rumah sudah punya cita-cita Kak Niko ya? Pastinya begitu ya. Iya. Apalagi anak-anak sekarang. Betul, masih kecil sudah punya cita-cita, sudah pengen jadi orang hebat apa. Nah, nanti semua anak-anak yang di rumah bisa menulis. Kemudian di bawah tulisan cita-cita itu anak-anak bisa tulis saya percaya saya pasti bisa. Karena saya adalah anak yang telah diberkati oleh Tuhan. Nah, nanti kalau sudah, nanti bisa dipajang juga di kamar atau mungkin ditaruh di depan meja belajarnya. Jadi anak-anak setiap hari, setiap saat akan selalu ingat bahwa bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat. Oke anak-anakku yang di rumah. Jadi untuk hari ini, untuk minggu ini ada 2 tugas yang akan Pak Mongkenit berikan. Ini untuk kakak-kakak yang ada di Pratama, kemudian kakak-kakak yang ada di Madya, dan juga yang tadi untuk membuat tulisan adalah untuk adik-adik yang balita. Nah, sepertinya itu dulu Kak Miko yang ingin Pak Mongkenit sampaikan. Semoga anak-anak yang di rumah bisa mengerti, kemudian bisa memahami, dan anak-anak akan selalu ingat pembelajaran dari seorang Amos. Amin. Amin. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan apa Kak Miko? Persembahan ya. Iya, kita akan memberikan persembahan, kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, adik-adik yang di rumah, anak yang di rumah, disiapkan dulu firmannya. Persembahannya. Oke, kalau semua sudah disiapkan, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji apa Kak Miko? Kita akan memuji sebuah pujian, yaitu Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu. Monggo Pamong Eti. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita pujikan sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan
adik-adik, setelah kita tadi sudah mendengarkan firman, kemudian mengumpulkan persembahan, kini saatnya kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa syafaat ya Kak Miko. Iya. Oke, adik-adik yang di rumah, anak-anak yang di rumah, gimana sikapnya kalau berdoa? Jangan lupa tangan dilipat, kemudian ditutup matanya. Oke, mari anak-anakku yang di rumah, kita menyerahkan persembahan ini dan juga doa-doa yang lain di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk waktu pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu sudah bisa membangun ibadah secara bersama-sama. Dan sungguh Tuhan, waktu ini adalah waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau mengajarkan kami untuk menjadi orang yang hebat seperti tokoh Amos yang kami baca pada pagi hari ini. Kami mungkin bukan siapa-siapa, tetapi ketika Tuhan sendiri yang akan memilih kami akan menjadi orang yang hebat, kami akan menjadi orang yang luar biasa. Meskipun Tuhan akan ada tantangan, akan ada cobaan yang akan merintangi kami ketika kami ingin menyampaikan firman-Mu. Tapi ketika kami selalu mengandalkan Tuhan, semua rintangan itu bisa kami lewati dan akhirnya kami berhasil menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah anak-anak-Mu kumpulkan pada pagi hari ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah persembahan ini bisa berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan selalu mengajarkan kepada kami untuk kami bisa senantiasa memberi dengan penuh sukacita. Juga kami berdoa untuk para pamong yang dengan setia melayani anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan melihat apa yang menjadi segala pergumulan dari setiap pamong, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan jawaban atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Juga untuk anak-anak yang masih beribadah di rumah, kiranya Tuhan berkati anak-anak kami, meskipun sampai dengan hari ini kami belum bisa beribadah bersama-sama, beribadah secara tatap muka. Kami percaya Tuhan, Kau tetap akan menjaga anak-anak kami. Tuhan sendiri yang akan melindungi anak-anak kami, sehingga biarlah kehidupan anak-anak kami tetap Tuhan pelihara, dan senantiasa Tuhan jaga kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, biarlah ibadah yang sudah kami bangun ini bisa memberi kekuatan iman yang baru bagi kami, juga bisa memberi pencerahan bagi kami, juga bisa mengobati kangen kami untuk kami beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan. Dan selesai ibadah ini kami akan melakukan aktivitas kami seperti biasa. Kami serahkan aktivitas kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah rencana Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, karena kami percaya Tuhan segala pengampunan yang Kau berikan kepada kami sungguh luar biasa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan segala doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Nah, sekarang kita tadi sudah Kak Miko sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul. Sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan juga. Iya. Nah, kalau sudah semuanya berarti saatnya kita harus berpamitan. Nah, anak-anakku yang di rumah, adik-adikku yang di rumah, semoga pelayanan Kak Miko, Pamong Kenit, dan juga Pamong Eti hari ini itu bisa memberikan sukacita yang baru buat anak-anak yang di rumah, kemudian mengobati kangennya anak-anak yang di rumah. Dan apa ya Kak Miko? Kak Miko mau menyampaikan apa lagi? Ya, semoga keadaan ini bisa semakin membaik ya, supaya kita bisa bersama-sama lagi beribadah di gereja seperti dulu. Amin. Pasti semua sudah kangen ya ibadah tentunya bersama-sama. Iya. Nah, oke adik-adik, demikian ibadah minggu pada hari ini. Kiranya kita senantiasa diberkati, amin. Dan biarlah Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.